Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sebuah negara yang terkenal dengan Menara Eiffel dan Haute Couture bisa menjelma menjadi salah satu kekuatan sepak bola terbesar di dunia? Dari lapangan lumpur hingga panggung Piala Dunia, kisah tim nasional Prancis, Les Bleus, adalah saga tentang semangat, kegigihan, dan kejayaan yang tak terlupakan. Bersiaplah untuk menyelami sejarah epik mereka. Sejarah Les Bleus dimulai jauh sebelum era modern. Federasi Sepak Bola Prancis, FFF, didirikan pada tahun 1919, namun tim nasional sudah memainkan pertandingan pertamanya pada tahun 1904 melawan Belgia. Awalnya, sepak bola hanyalah olahraga minor, dimainkan oleh segelintir klub dengan fasilitas seadanya dan belum memiliki organisasi yang solid. Prancis termasuk salah satu dari 4 tim Eropa yang berani menyeberangi Atlantik untuk Piala Dunia pertama di Uruguay pada tahun 1930. Meskipun tidak meraih sukses besar di turnamen awal, partisipasi ini menunjukkan ambisi mereka yang besar. Mereka juga menjadi tuan rumah Piala Dunia 1938, meskipun performa tim masih belum optimal dan tersingkir di perempat final. Setelah jeda panjang akibat Perang Dunia Kedua, sepak bola Prancis mulai bangkit kembali. Tahun 1950-an menjadi dekade pembangunan kembali, di mana bakat-bakat baru mulai bermunculan dan fondasi tim yang lebih kuat mulai diletakkan. Ini adalah masa di mana gairah untuk sepak bola kembali menyala di seluruh negeri, dengan harapan baru untuk tim nasional. Piala Dunia 1958 di Swedia menjadi saksi bisu kebangkitan Prancis yang sesungguhnya. Dipimpin oleh striker legendaris Just Fontaine, yang mencetak rekor fantastis 13 gol dalam satu turnamen, sebuah rekor yang belum terpecahkan hingga kini. Prancis berhasil mencapai semifinal, menunjukkan kepada dunia potensi besar mereka dan meninggalkan jejak tak terlupakan. Namun, setelah kejayaan singkat di tahun 1958, Prancis memasuki periode transisi di era 60-an dan 70-an. Mereka kesulitan untuk konsisten dan seringkali gagal lolos ke turnamen besar, sebuah fase yang penuh tantangan. Ini adalah masa di mana tim harus mencari identitas baru dan mengembangkan pemain-pemain muda untuk masa depan. Era 1980-an menandai kemunculan salah satu maestro sepak bola dunia, Michel Platini. Bersama Charles Magique, atau kuartet magis yang terdiri dari Giresse, Tigana, dan Fernandes, Prancis bermain dengan gaya yang memukau dan inovatif. Mereka menjadi kekuatan dominan di Eropa, menampilkan sepak bola menyerang yang atraktif. Puncak kejayaan era Platini adalah saat Prancis menjuarai Piala Eropa 1984 di kandang sendiri, sebuah trofi internasional pertama mereka yang sangat dinanti. Mereka juga mencapai semifinal Piala Dunia 1982 dan 1986, menampilkan sepak bola menyerang yang indah. Meskipun keberuntungan belum berpihak pada mereka untuk melaju ke final Piala Dunia. Setelah era keemasan Platini, Prancis kembali mengalami kesulitan di awal 1990-an. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia 1990 dan 1994, sebuah kekecewaan besar bagi para penggemar yang berharap banyak. Periode ini menjadi titik terendah yang memicu reformasi besar dalam pengembangan bakat muda dan struktur sepak bola Prancis. Namun, dari abu kekecewaan, muncullah generasi emas baru yang siap mengubah sejarah sepak bola Prancis. Pemain-pemain seperti Zinedine Zidane, Marcel Desailly, Lilian Thuram, dan Thierry Henry mulai menunjukkan bakat luar biasa mereka. Mereka membawa energi dan harapan baru untuk Les Bleus, menandai era kebangkitan yang akan datang. Dengan menjadi tuan rumah Piala Dunia 1998, tekanan ada pada Prancis untuk tampil maksimal di kandang sendiri. Seluruh negeri bersatu mendukung tim, berharap dapat menyaksikan kejayaan yang telah lama dinanti. Atmosfer yang dibangun sangat luar biasa, memicu semangat juang para pemain hingga ke puncaknya. Dan mereka berhasil. Pada 12 Juli 1998, di Stade de France, Prancis mengalahkan Brasil 3-0 di final yang tak terlupakan. 2 gol sundulan magis dari Zinedine Zidane dan 1 gol dari Emmanuel Petit mengukuhkan Prancis sebagai juara dunia. Momen ini menjadi ledakan kebahagiaan nasional yang tak terlupakan dan sejarah baru bagi negara. Tim 1998 adalah perpaduan sempurna antara bakat individu dan kerja sama tim yang solid. Selain Zidane, ada Thierry Henry yang lincah, Patrick Vieira yang tangguh di lini tengah, dan Fabien Barthez yang eksentrik di bawah mistar gawang. Mereka semua adalah legenda yang mengukir sejarah dan menjadi ikon bagi generasi berikutnya. Tidak berhenti di situ, Prancis melanjutkan dominasinya dengan menjuarai Piala Eropa 2000, mengalahkan Italia di final yang dramatis melalui gol emas David Trezeguet. Ini menjadikan mereka tim pertama yang secara bersamaan memegang gelar Piala Dunia dan Piala Eropa.
Sebuah pencapaian yang sangat langka dan membuktikan kualitas luar biasa mereka. Namun, setelah puncak kejayaan itu, Les Bleus menghadapi periode sulit yang tak terduga. Piala Dunia 2002 menjadi mimpi buruk dengan tersingkir di babak grup tanpa mencetak gol, sebuah hasil yang mengejutkan dunia. Ini menunjukkan betapa sulitnya mempertahankan performa puncak dan tekanan yang menyertai status juara dunia dan Eropa. Di Piala Dunia 2006, Zidane kembali memimpin tim yang diremehkan ke final, menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Perjalanan mereka penuh drama dan keajaiban, namun berakhir tragis dengan kekalahan adu penalti dari Italia, dan kartu merah Zidane di laga terakhirnya. Sebuah akhir yang pahit bagi seorang legenda, namun tetap dikenang. Setelah 2006, Prancis kembali memasuki fase pembangunan ulang yang tidak mudah. Beberapa tahun berikutnya diwarnai dengan performa yang kurang memuaskan dan kontroversi di dalam tim, menguji kesabaran para penggemar. Namun, di balik itu, bibit-bibit baru mulai tumbuh, menanti waktu untuk bersinar dan membawa kembali kejayaan. Kedatangan Didier Deschamps sebagai pelatih pada tahun 2012 membawa stabilitas dan visi baru yang sangat dibutuhkan. Sebagai kapten tim juara 1998, Deschamps memahami betul mentalitas kemenangan dan cara membangun tim juara. Ia membangun tim yang solid, disiplin, dan kaya akan bakat-bakat muda yang menjanjikan. Puncak dari kerja keras Deschamps dan generasi baru ini datang di Piala Dunia 2018 di Rusia. Dipimpin oleh bintang muda sensasional Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, dan N'Golo Kanté yang tak kenal lelah, Prancis kembali merengkuh trofi Piala Dunia kedua mereka. Mereka mengalahkan Kroasia di final dengan skor meyakinkan, mengukir sejarah baru. Tim 2018 adalah perpaduan sempurna antara kecepatan, kreativitas, dan pertahanan yang kokoh. Mbappé dengan ledakannya, Griezmann dengan kecerdikannya, Kanté dengan daya jelajahnya, Varane di lini belakang, dan Lloris di bawah mistar, menciptakan tim yang hampir tak terkalahkan. Setiap pemain berkontribusi penuh pada kesuksesan tim. Meskipun gagal di Euro 2020, Prancis kembali mencapai final Piala Dunia 2022, menunjukkan konsistensi di level tertinggi sepak bola dunia. Dengan Mbappé sebagai kapten dan bakat-bakat muda lainnya yang terus bermunculan, masa depan Les Bleus terlihat sangat cerah. Mereka akan terus menjadi ancaman serius bagi setiap lawan di turnamen mendatang. Dari Fontaine hingga Platini, dari Zidane hingga Mbappé, tim nasional Prancis telah menulis bab-bab epik dalam sejarah sepak bola. Mereka bukan hanya sekadar tim, melainkan simbol persatuan, keberagaman, dan semangat juang yang tak pernah padam. Warisan mereka akan terus menginspirasi jutaan penggemar di seluruh dunia dan generasi pemain masa depan.